Drama Korea Aesop 4 Killer menceritakan tentang seorang mahasiswi yang menjadi target sekelompok pembunuh bayaran setelah kematian pamannya. Drama ini diperankan oleh Lee Dong-wook sebagai Jong Jin-man dan Kim Hye-jun sebagai Jong Ji-an. Sejak kecil, Ji-an dibesarkan oleh pamannya yaitu Jong Jin-man. Sebab, kedua orang tua Ji-an telah meninggal dunia. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Jong Jin-man merenovasi rumahnya menggunakan teralis, serta membuat lemari anti peluru untuk Ji-an. Dia meminta Ji-an untuk bersembunyi di lemari tersebut, apabila terjadi baku tembak. Ji-an tertawa, dia menganggap itu hanya lelucon. Kemudian, Ji-an bercerita tentang mantan bosnya yang mengalami kecelakaan. Dia tak mengerti alasan mantan bosnya yang tiba-tiba meneleponnya pasca kecelakaan, dan berjanji akan mentransfer gaji yang tidak dia bayarkan. Jong Jin-man memberitahu Ji-an, bahwa dia yang telah membuat mantan bosnya kecelakaan. Namun, Ji-an masih menganggap itu semua hanya lelucon. Dia memperingatkan pamannya agar tidak bercanda sembarangan dalam hal seperti itu. Jong Jin-man menceritakan saat prajurit mati dalam perang, mereka menyelipkan tanda pengenal di giginya. Kemudian, dia meminta Ji-an untuk menghafal nomor induk siswanya, yang saat ini sudah dianggap sebagai tanda pengenal dirinya. Suatu hari, Ji-an berada di kantor polisi, karena telah memukuli seorang pria hingga babak belur. Namun, saat ingin meminta pamannya untuk menjemputnya, dia justru mendapat kabar bahwa pamannya telah meninggal dunia akibat bunuh diri. Ji-an telah sampai di rumah sakit Han Sarang. Dia merasa janggal saat melihat luka di leher pamannya. Sebab, orang yang bunuh diri biasanya akan melukai tangannya, bukan menggorok lehernya sendiri. Polisi menyampaikan dari rekaman CCTV di dekat rumahnya, tidak ada seorang pun yang datang selama 1 minggu terakhir. Dan dari hasil otopsi kemungkinan luka ini bisa dilakukan oleh dirinya sendiri. Ji-an melihat tato bertuliskan, "Mother Help" di tangan pamannya. Selama ini dia baru menyadari, ternyata pamannya memiliki tato. Saat pulang ke rumah, dia bertemu dengan temannya bernama Bae Jong-min. Dia meminta bantuan Jong-min agar mengedit foto pamannya untuk upacara pemakaman. Selain itu, Jong-min berinisiatif ingin membantu Ji-an untuk membersihkan kamar mandi, di mana tempat mayat Jong Jin-man ditemukan. Saat di rumah duka, semua bergunjing alasan Jong Jin-man bunuh diri. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa Jong Jin-man adalah mata-mata yang bekerja untuk Bin. Ji-an merasa selama 10 tahun bersama, dia tak tahu apa-apa mengenai pamannya. Di sisi lain, Jong-min sedang membersihkan tempat kejadian. Dia tak sengaja menemukan handphone milik Jong Jin-man. Pemakaman telah selesai. Saat kembali ke rumah, Ji-an merasa kesepian dan kehilangan pamannya. Dia sangat tak mengerti masalah apa yang dialami pamannya, hingga dia memutuskan untuk bunuh diri. Tak lama kemudian, Jong-min menemui Ji-an. Dia memberikan handphone yang dia temukan di kamar mandi pamannya. Namun, selama ini Ji-an tak pernah melihat pamannya menggunakan handphone tersebut. Setelah diperiksa, ternyata banyak pesan yang mengirimkan bukti transfer uang kepada pamannya. Bahkan yang mengejutkan, terlihat saldo bank milik pamannya mencapai 18 miliar won. Ji-an semakin penasaran, sebenarnya apa yang telah dilakukan pamannya. Kemudian, mereka membuka situs web milik pamannya berjualan. Sekilas tampak seperti situs jualan biasa. Namun, Jong-min berhasil meretas, dan masuk ke situs web asli milik Jong Jin-man. Ji-an terkejut, ternyata selama ini pamannya menjual senjata api ilegal. Tiba-tiba, ada chat masuk yang mengancam Ji-an.
Isi chat itu tertulis, Jian juga akan mati seperti pamannya. Ancaman itu membuat mereka ketakutan dan segera keluar dari situs web tersebut. Tak lama kemudian, seorang perempuan datang mengaku sebagai guru les bahasa pamannya. Dia terlihat membawa senjata api. Tiba-tiba, handphone milik pamannya berbunyi. Jian kembali mendapat pesan ancaman, yang menyatakan bahwa dia akan segera membunuhnya. 문이 열려 있어서 들어가 봤어요.